Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Bidik Misi KPK. Pada kesempatan kali ini, Rumah Bidik Misi KPK akan bahas tentang apakah ada konsekuensi bagi pendaftar KP kuliah yang memilih lebih dari satu perguruan tinggi di sistem KP kuliah. Kira-kira ada tidak ya? Untuk mengetahui jawabannya, jangan lupa tonton video ini sampai akhir agar teman-teman pendaftar KP kuliah bisa memahami alur sistemnya dengan baik. Langsung saja check this out. Pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan secara detail agar kalian bisa benar-benar paham. Pada tahun sebelumnya, pada sistem bidik misi, proses pendaftarannya itu bertahap sesuai jalur seleksinya sehingga teratur. Jadi kita mendaftar di seleksi nasional terlebih dulu, yaitu SNMPTN dan SBMPTN. Baru jika tidak lolos seleksi nasional, baru mendaftar di seleksi mandiri PTN atau seleksi mandiri PTS. Dikarenakan tahun 2020 ini terdapat force majeure dengan adanya wabah pandemi COVID-19, sehingga jadwal menjadi tidak teratur dan menjadi tidak bertahap. Alhasil jadwal pelaksanaan UTBK yang mundur sehingga pengumuman SBMPTN juga menjadi mundur. Kemudian mayoritas PTN memprioritaskan kuota utama KP kuliah di seleksi nasional yaitu SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian pemilihan perguruan tinggi pada sistem bidik misi tahun sebelumnya hanya bisa untuk satu perguruan tinggi di seleksi mandiri PTN saja dan satu perguruan tinggi di seleksi mandiri PTS. Untuk tahun 2020 ini di sistem KP kuliah terdapat update sistem, yaitu bisa memilih lebih dari satu perguruan tinggi, bahkan bisa memilih lebih dari dua perguruan tinggi di seleksi mandiri PTN atau seleksi mandiri PTS. Itu menjadi fasilitas bagi pendaftar di satu sisi. Di satu sisi yang lain, itu bisa menjadi bumerang bagi pendaftar KP kuliah. Yang menjadi pembahasan video ini, apakah ada konsekuensi bagi pendaftar KP kuliah yang memilih di lebih dari satu perguruan tinggi pada jalur seleksi UTBK SBMPTN dan seleksi mandiri PTN atau seleksi mandiri PTS. Yang pertama, karena dengan baiknya memilih, perguruan tinggi yang jeli akan menilai bahwa pendaftar sekedar coba-coba dan kurang loyal terhadap perguruan tinggi yang akan dituju, sehingga bisa jadi memperkecil peluang lolos. Tapi ini berlaku bagi perguruan tinggi yang ketat dalam proses seleksinya. Kemudian yang selanjutnya, ketika banyak mengikuti jalur seleksi dan memilih daftarkan seleksi di sistem KP kuliah, misalkan teman-teman mendaftar di UTBK SBMPTN dan juga seleksi mandiri PTN atau seleksi mandiri PTS yang membuka KP kuliah. Ketika nantinya teman-teman lolos seleksi masuk, akan menjadi calon penerima KP kuliah karena perguruan tinggi tersebut membuka kuota utama di seleksi mandiri. Jadi sistem KP kuliah ketika lolos seleksi masuk itu nantinya ada proses pencalonan dan proses penetapan sebagai penerima KP kuliah dan ada banyak proses lagi. Tapi di sini kita akan fokus terlebih dulu pada proses pencalonan. Jadi karena ada banyak perguruan tinggi, tentunya juga banyak kebijakan masing-masing yang beragam. Nah, di sini kita akan memberikan gambaran dari proses pencalonan di sistem KP kuliah. Jadi dalam proses pencalonan di sistem KP kuliah operator, perguruan tinggi itu menggunakan 3 komponen. Yang pertama, nomor pendaftaran KP kuliah. Bagi pendaftar KP kuliah tahun 2020, nomor pendaftaran KP kuliah dimulai dengan angka 1120. Kemudian komponen yang kedua, NISN atau nomor induk siswa nasional. Kemudian komponen yang ketiga, KAP dan PIN. KAP merupakan kode akses pendaftaran. PIN merupakan personal identifying number. Jadi dari ketiga komponen tersebut itu bisa digunakan ketiga komponen seluruhnya atau salah satu untuk proses pencalonan di sistem KP kuliah. Jadi ada 2 tipe kebijakan perguruan tinggi dalam proses pencalonan pendaftar KP kuliah yang baru lolos seleksi masuk. Yang pertama, ketika pengumuman kelolosan seleksi masuk sudah langsung dicalonkan di sistem KP kuliah. Kemudian yang kedua, proses pencalonan
pendaftar KP Kuliah itu setelah calon penerima melakukan registrasi ulang, yaitu registrasi online terlebih dulu. Kemudian perlu dicatat dan diingat dan beritahu ke semua pendaftar KP Kuliah bahwa pendaftar KP Kuliah yang telah dicalonkan oleh perguruan tinggi maka tidak dapat dicalonkan kembali oleh perguruan tinggi lain sebagai calon penerima KP Kuliah. Nah, lalu bagaimana ketika kita lolos di seleksi mandiri PTS dengan KP Kuliah, namun kita masih menunggu pengumuman SBMPTN? Bagaimana ya? Rumah Bidik Misi KPK akan memberikan opsi dan solusi yang solutif terhadap teman-teman pendaftar KP Kuliah, terdiri dari 2 skenario. Skenario yang pertama, tetap melakukan daftar ulang dengan catatan ketika lolos SBMPTN memilih salah satu pilihan saja, mau yang seleksi mandiri PTN atau seleksi mandiri PTS atau yang SBMPTN. Dari skenario yang pertama terdapat 2 plan, yaitu plan A dan plan B. Plan A, ketika memilih yang seleksi mandiri, maka kalian tidak perlu melakukan daftar ulang kelolosan SBMPTN di PTN yang menerima kalian. Kemudian plan B memilih kelolosan SBMPTN dan melakukan daftar ulang di PTN yang dituju. Kalian harus membuat surat pengunduran diri sebagai mahasiswa dan meminta untuk pembatalan pencalonan di sistem KP Kuliah di perguruan tinggi yang pertama menerima kalian. Jadi kalian harus membuat surat pengunduran diri. Yang kedua, skenario yang kedua, tidak melakukan daftar ulang di seleksi mandiri dan tetap menunggu pengumuman SBMPTN. Jadi ketika tidak melakukan pendaftaran ulang, maka kalian disarankan membuat surat pengunduran diri dari calon mahasiswa dan calon penerima KP Kuliah di perguruan tinggi yang menerima kalian agar nantinya tidak bermasalah. Jadi intinya ketika tidak melakukan daftar ulang atau mundurkan diri dari perguruan tinggi, maka kita wajib memberitahu ke perguruan tinggi, baik itu melalui email, telepon, atau mengirimkan surat pengunduran diri secara langsung yang dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman paket lainnya. Karena dengan begitu perguruan tingginya menjadi tahu dan kalian memiliki norma etika yang baik. Karena kurang etis rasanya ketika sudah dinyatakan lolos di perguruan tinggi namun menghilang begitu saja tanpa kabar. Bagaimana rasanya coba jika situasinya dibalik? Bagi kalian generasi milenial pasti paham jika ada di situasi seperti itu. Oke, itu saja penjelasan secara detail dari kami Rumah Bidik Misi KPK. Kalian juga bisa menonton video ini berkali-kali agar benar-benar paham. Dan jika perlu dicatat supaya ketika lupa bisa dicek lagi catatannya. Sekian informasi yang kami berikan. Jangan lupa subscribe, like video ini, kemudian jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan share dan beritahu ke teman-teman pendaftar KP Kuliah yang kalian kenal agar semakin banyak yang tahu informasi ini yang insya Allah bermanfaat. Saya Irfa Arifudin, founder Rumah Bidik Misi KPK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.